wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Arlin di Wahana Belajar IPA nomor 17. Dalam video ini yang akan dipelajari bab 2 tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Ada dua hal. Yang pertama, interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Yang kedua, pola interaksi manusia memengaruhi ekosistem. Silakan disimak video wajar IPA nomor 17. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Dalam suatu ekosistem, komponen abiotik berpengaruh atau menentukan jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Sebaliknya, komponen biotik pun berpengaruh pada komponen abiotik. Keseimbangan alam atau ekosistem akan terpelihara bila komposisi komponen biotik maupun komponen abiotik dalam keadaan seimbang. Untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem, maka terjadi peristiwa makan dan dimakan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem akan membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah urutan atau tingkatan dari proses perpindahan energi antar organisme. Rantai makanan melibatkan organisme dalam tingkatan-tingkatan yang disebut dengan tropik. Urutannya adalah A. Produsen adalah organisme yang bisa membuat makanannya sendiri atau disebut juga autotrof. Contohnya adalah tumbuhan di daratan dan fitoplankton di lautan. B. Konsumen tingkat 1 adalah organisme yang bergantung pada produsen untuk kebutuhan makan sebagai sumber energi. Konsumen tingkat 1 biasanya ditempati oleh hewan herbivora atau ikan-ikan kecil yang berada di lautan. C. Konsumen tingkat 2 merupakan organisme yang memangsa konsumen di tingkat 1, biasanya merupakan organisme karnivora, herbivora, atau omnivora. Manusia termasuk dalam konsumen tingkat 2. D. Dekomposer merupakan bagian pengurai dalam suatu rantai makanan yang berfungsi untuk menguraikan organisme mati untuk memelihara kestabilan suatu ekosistem. Organisme yang masuk dalam pengurai adalah bakteri, cacing, dan jamur. Contoh rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan di ekosistem sawah seperti pada gambar. Pada contoh tersebut, maka padi adalah produsen yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya, padi dimakan oleh tikus, maka tikus menjadi konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular sawah, berarti ular sawah menjadi konsumen tingkat 2. Setelah itu ular dimakan elang, maka elang menjadi konsumen tingkat 3. Saat elang mati, ia kemudian jatuh ke tanah dan diuraikan oleh bakteri.
Fungsi bakteri di sini adalah sebagai pengurai atau dekomposer. Contoh kedua, rantai makanan di ekosistem laut bisa dilihat di gambar. Fitoplankton dalam rantai makanan berperan sebagai produsen, sebab ia juga memiliki kemampuan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya, fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen tingkat 1. Zooplankton dimakan ikan kecil sebagai konsumen tingkat 2. Lalu ikan kecil dimakan ikan besar sebagai konsumen tingkat 3. Ikan besar masih dimakan oleh paus bergigi sebagai konsumen tingkat 4. Setelah paus mati, ia akan terurai. 2. Jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Contoh jaring-jaring makanan di hutan bisa dilihat di gambar. Contoh yang kedua, jaring-jaring makanan bisa dilihat dalam gambar. Yang ketiga, simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Yang kedua, simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Yang ketiga, simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. 4. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi 2, yaitu autotrof dan heterotrof. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Pola interaksi manusia memengaruhi ekosistem. Pola interaksi manusia mengakibatkan berubahnya tatanan ekosistem karena menyebabkan kualitas suatu ekosistem turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya, ekosistem menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Contoh interaksi manusia yang memengaruhi ekosistem dan kehidupan manusia secara global antara lain: 1. Penebangan hutan dan tropis di Indonesia dapat memengaruhi ekosistem hutan dan mengakibatkan perubahan iklim global. 2. Uji coba senjata nuklir dapat mengakibatkan perubahan iklim global. 3. Pembakaran yang tidak sempurna dari kendaraan bermotor dan mesin-mesin industri atau kegiatan rumah tangga
dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca yang berakibat pada pencairan es di kutub dan meningkatkan volume air laut hingga dapat menenggelamkan suatu daratan. 4. Pembuangan limbah padat dan cair ke tanah dapat mengakibatkan pencemaran tanah yang berakibat pada rusaknya ekosistem tanah dan hilangnya kesuburan tanah. 5. Pembuangan limbah padat dan cair ke air dapat mengakibatkan pencemaran air yang berakibat pada kerusakan ekosistem air dan menjadikan air tidak layak pakai. 6. Penggunaan pestisida berlebihan dapat memengaruhi ekosistem sawah, tanah, dan air yang berakibat pada hilangnya sebagian atau keseluruhan populasi, hilangnya kesuburan tanah, dan pencemaran pada air.